ya, pemimpin yang baik, yang jauh dari kesan-kesan negatif. Negatif ya pakai F gitu tuh, bukan pakai P. Negatif pakai F. Oh. Nah, namanya adalah Utsman bin Ertugrul. Bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Ertugrul. Ada juga yang bacanya itu Urtugril gitu ya. Terserah lah ya, pokoknya mah orangnya itu gitu ya. Utsman bin Ertugrul, pendiri dinasti Utsmani, pendiri Kesultanan Utsmani yang nantinya berubah jadi Kekhilafahan Utsmani, seperti itu. Utsman bin Ertugrul. Dalam beberapa kesempatan ke depan, saya akan menggunakan buku yang ditulis oleh Herbert Adams Gibbons, ya. Ini seorang jurnalis katanya, orang ini. Dan buku ini hanya membahas 4 sultan saja. Tidak membahas seluruh Sultan Utsmani, tapi cuma 4. Ya, Sultan Utsman bin Ertugrul, kemudian anaknya Sultan Orhan, kemudian anaknya Orhan yaitu Sultan Murad, kemudian anaknya Murad yaitu Sultan Bayazid. Cuma 4. Tapi yang membuat istimewa buku ini buat saya gitu ya, buku ini tuh membahas secara mendalam gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu ya, kemudian berusaha dijawab gitu oleh sang penulis, yang tidak saya temukan di buku-buku yang lain gitu ya. Walaupun ini yang nulis memang orang Barat, non-Muslim ya, dan kita harus ya siap-siap pakai penyaring gitu kalau baca buku model gini, karena pasti ada dalam tanda petik racun-racun yang masuk, walaupun mungkin nggak disengaja sama penulis gitu ya. Pasti ada lah gitu ya, pasti ada gitu tuh. Nah karena itu perlu hati-hati. Tapi emang buku-buku kita gitu jarang ada yang cara bahasnya itu seperti ini gitu ya, jarang gitu, seperti itu, jarang sekali. Nah, pembahasan tentang Utsman bin Ertugrul ini dalam buku ini gitu ya, ada 9 hal yang akan saya ambil gitu, yang semuanya emang tercantum dalam buku ini ya, tidak saya ambil dari buku yang lain nggak gitu ya. Walaupun nanti penjelasannya ada yang saya ambil dari penjelasan-penjelasan yang lain, tapi untuk inti-intinya saya ambil semuanya dari buku ini, karena judulnya juga buka buku gitu ya. Ini sengaja 2021 ini semua kajian saya kasih judul buka buku. Ya ini dorongan gitu, dorongan buat terutama yang saya kenal gitu ya, untuk memulai baca buku gitu ya. Ngapain sih orang lagi rame-rame kayak gini gitu ya, Indonesia politik lagi panas gitu ya, kok malah ngasih solusi baca buku gitu ya. Saya punya keyakinan gitu bahwa yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah zaman yang paling berat gitu. Makanya Rasul hadir pada masa itu gitu ya. Dan ternyata solusi yang Allah kasih, langkah awal untuk menyelesaikan semua solusi itu ternyata perintahnya bukan sholat gitu. Perintahnya bukan saum, perintahnya bukan zakat, perintahnya bukan haji, perintahnya bukan jihad, perintahnya bukan kurban, perintahnya bukan akikah, bukan gitu. Tapi ternyata untuk mengatasi semua solusi itu, perintah pertamanya, langkah awalnya itu Iqra gitu. Walaupun Iqra itu nggak cuma bermakna membaca ya, tapi salah satu makna dari Iqra itu memang membaca gitu. Nah karena itu ya ini dorongan aja dari saya secara pribadi gitu ya, kepada yang saya kenal untuk mulai membaca gitu. Walaupun sehari itu cuma 10 halaman ya, sehari 10 halaman, sehari 10 halaman gitu ya. Dikali 10.000 hari kan lumayan jadi 100.000 halaman ya. Gitu tuh. Jadi mudah-mudahan di 2021 ini dengan tagline-nya buka buku, kita mulai membiasakan buka buku. Ya walaupun mungkin awal-awalnya buka bukunya itu novel gitu ya, buka bukunya itu komik misalnya gitu, no problem, karena nanti kalau kita udah seneng baca, nanti nyambung ke semuanya gitu, nyambung ke semuanya nantinya itu ya, insya Allah seperti itu. Nggak perlu dipaksakan harus belajar fikih dulu gitu ya, nggak gitu ya, nggak perlu dipaksakan misalnya belajar teologi dulu, nggak. Kalau
belum seneng gitu ya, baca juga ngantuk nantinya kalau belum seneng itu. Yang penting itu pertama senang dulu, ya senang dulu. Nanti kesananya itu akan senang ke semuanya, gitu ya. Insya Allah seperti itu. Nah, di dalam buku ini memang dibagi dua itu. Sejarah Utsman itu dibagi dua antara biografi Utsman sebagai tokoh sejarah dengan biografi Utsman sebagai tokoh legenda. Gitu. Itu dibahas oleh Gibbons ini ya. Antara Utsman dalam sejarah dengan Utsman dalam legenda. Jadi seorang tokoh bisa disebut tokoh sejarah itu emang ada syaratnya, yaitu kisah hidupnya itu dicatat oleh orang sezaman gitu, baru bisa dikatakan tokoh sejarah ya. Tapi itu tidak berarti bahwa orang-orang yang tidak dicatat oleh tokoh sezaman berarti orang itu nggak ada, nggak gitu juga gitu ya, nggak gitu juga seperti itu. Orang tidak masuk dalam daftar tokoh sejarah bukan berarti orang itu nggak ada. Ya, contohnya para nabi dan rasul. Hampir semua nabi dan rasul itu bukan tokoh sejarah gitu dalam pengertian tadi ya. Dalam pengertian bahwa mereka itu dicatat oleh tokoh sejaman. Gitu. Seperti Nabi Adam, siapa yang nyatet biografi beliau zaman beliau? Kan nggak ada gitu tuh. Nabi Nuh, siapa yang mencatat kisah Nabi Nuh di zaman beliau? Kan nggak ada gitu tuh. Ya. Tapi itu tidak berarti bahwa Nabi Adam, Nabi Nuh itu nggak ada. Kenapa? Karena ada sumber yang justru lebih valid ya. Bukan karena hujan. Ada yang lebih valid gitu tuh. Yang menyatakan keberadaan mereka itu kitab suci. Terutama Al-Quran yang tidak mungkin disentuh oleh kesalahan. Ya. Selain Quran ada Bible gitu yang menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Seperti itu. Nah, jadi ketiadaan mereka dalam catatan sejarah tidak menunjukkan bahwa mereka itu nggak ada. Gitu. Kemudian ada sumber yang lain yaitu cerita rakyat, tradisi lisan, gitu ya, yang biasanya disebut legenda atau mitologi. Tapi legenda mitologi itu bukan berarti tidak mengandung kebenaran. Ada kebenarannya dalam mitologi itu, cuma ya dari 1 ton mitologi kita mungkin cuma akan mendapatkan 1 gram kebenaran seperti itu. Tapi ya walaupun cuma 1 gram, kebenaran itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Kalau sia-sia terlalu kasar, dikamu-kamukan gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, jadi ini ada 9 poin yang akan saya ambil. Dan ini dibahas gitu ya tentang apakah ini legenda atau ini fakta, seperti itu. Yang pertama, masa hidup beliau. Masa hidup beliau itu lahir pada tahun 1258 dan wafat tahun 1326. Ya. Lahir 1258, wafat tahun 1326. Nah, tentang kelahiran beliau tahun 1258 ini memberikan harapan gitu ya bagi kita sebagai umat Islam yang hidup dalam masa-masa keterpurukan. Jadi kita ini dari awal abad ke-18 ya sampai sekarang dunia Islam itu dalam kondisi terpuruk. Gitu. Tetapi dengan melihat biografi Utsman bin Ertugrul, kita jadi punya optimisme gitu bahwa keterpurukan ini akan segera berakhir. Kenapa? Tahun 1258 diketahui oleh luas gitu, oleh banyak kalangan bahwa pada tahun itu pusat kekuasaan Islam atau pusat dunia Islam yaitu kota Baghdad itu diserang oleh pasukan Mongol. Diserang oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan namanya.
kota Baghdad dihancurkan, ya. Bahkan yang paling disayangkan oleh para ilmuwan itu adalah buku-buku di kota Baghdad itu ditenggelamkan ke Sungai Tigris gitu. Sehingga ada yang berseloroh bahwa seandainya buku-buku itu tidak dimusnahkan oleh orang-orang Mongol, kita itu sekarang pikniknya bukan lagi ke Pangandaran, pikniknya bukan lagi ke Pelabuhan Ratu, pikniknya itu bukan ke Taman Safari, ya, atau bukan ke Lombok gitu ya, bukan ke Bali, bukan, tapi kita akan piknik itu ke Bulan. Piknik mah kan di Garut gitu ya, ngerak dodol, piknik mah. Jadi piknik kita itu ke Bulan gitu tuh, ke Mars gitu ya. Seandainya buku-buku itu tidak dimusnahkan. Dodol piknik. Ya, ya dodol piknik. Piknik mah dodol. Nah. Jadi dunia Islam itu dihancur leburkan oleh pasukan Mongol. Mulai dari zaman Hulagukan masih hidup gitu ya. Itu jutaan orang disembelih itu oleh pasukan Mongol itu. Dunia Islam itu hancur lebur. Tetapi di tahun yang sama, benih-benih kebangkitan itu sudah disemai gitu. Ya, benih-benih kebangkitan itu sudah disemai. Pada tahun yang sama dengan kehancuran Baghdad, lahir gitu seorang bayi yang kelak akan mendirikan sebuah kekaisaran yang akan lebih besar daripada dinasti Abbas, yaitu kekaisaran Utsmani, yang pendirinya adalah Utsman bin Ertugrul yang lahir tahun 1258 gitu ya. Jadi bersama dengan kehancuran itu ada benih-benih kebangkitan. Ada benih-benih kebangkitan. Dan ini sesuatu yang mengagumkan gitu ya. Antara kehancuran dengan kebangkitan itu ada bersamaan di tahun yang sama, yaitu tahun 1258. Nah, cuma memang bab ini gitu ya dicantumkan oleh penulis, tetapi tidak dibahas dari mana ini sumber pernyataan bahwa beliau itu lahir tahun 1258. Apakah dari tradisi lisan yang berarti legenda gitu ya, ataukah ada misalnya di prasasti di makam atau apa, ini nggak disebutkan gitu. Ya sayangnya itu ya. Padahal hal-hal lain itu dibahas sumber-sumbernya dari mana gitu ya. Nah, bab yang ini tidak dibahas. Tapi penulis seolah-olah menguatkan bahwa Utsman bin Ertugrul itu memang lahir tahun 1258. Gitu ya. Sebagaimana disebutkan oleh penulis-penulis yang lain, termasuk oleh Profesor siapa tuh, Ali Muhammad Shalabi ya, dalam bukunya Daulah Utsmani. Itu disebutkan tahun 1258. Atau dalam buku-buku yang lain gitu ya, misalnya buku yang lain lah gitu ya. Malas nyarinya gitu tuh. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, ini berupa pertanyaan. Apakah Utsman itu seorang pangeran muslim? Maksudnya begini, apakah Utsman itu lahir dari keluarga muslim? Dan orang tuanya itu merupakan tokoh-tokoh masyarakat atau penguasa pada zamannya? Nah, dalam semua sumber yang lain yang saya baca gitu ya, iya jawabannya itu. Jadi Utsman itu lahir dari keluarga muslim, dan keluarganya itu memang keluarga penguasa itu, keluarga raja, keluarga sultan. Ya. Dari sumber-sumber yang lain seperti itu. Mau misalnya karya Colin Imber ya, Kerajaan Ottoman itu judulnya. Kemudian karya John Prilly ya, Sang Penakluk itu, Kang Muhammad Al-Fatih. Atau misalnya Alwi Alatas itu, Sang Penakluk Konstantinopel, bukunya judulnya. Itu juga sama seperti itu. Bahwa beliau ini turunan dari Ertugrul, Amir dari sebuah emirat atau sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Ertugrul, ya, seperti itu. Nah, tapi penulis buku ini
jejak awal Khilafah Utsmani ini membongkar gitu masalah ini. Betulkah Utsman itu lahir dalam keadaan Muslim? Kalau itu mah benar gitu ya. Semua orang itu lahir Muslim. Mau bapaknya Hindu, Buddha, Kristen itu semua lahir Muslim itu mah, gitu ya. Itu jelas hadisnya di Sahih Bukhari itu. Syarahnya dari Ibnu Hajar juga jelas gitu ya bahwa semua orang itu lahir Muslim gitu ya. Lahir Muslim, semua orang gitu mah. Tapi apakah Utsman ini lahir dari keluarga Muslim? Dalam arti Ertugrul bapaknya dan ibunya itu Muslim. Gitu tuh. Nah ternyata menurut penelusuran dari penulis jejak awal Khilafah Utsmani ini sangat dimungkinkan bahwa Ertugrul itu sebetulnya bukan Muslim. Kakeknya Sulaiman Khan itu bukan Muslim. Atau mungkin gitu ya, Ertugrul itu adalah orang pertama dari silsilah keluarganya yang masuk Islam. Atau lebih mungkin lagi Utsman lah orang pertama dari keluarganya itu yang pertama masuk Islam, gitu. Dan itu dijelaskan, ya, dijelaskan panjang lebar oleh penulis buku ini. Di antara penjelasannya bahwa orang-orang Turki Seljuk itu tidak diragukan lagi mereka Muslim, ya, mereka Muslim orang-orang Turki Seljuk ini. Tetapi orang-orang Turki yang lain yang datang ke wilayah Turki sekarang setelah peristiwa pembantaian oleh orang-orang Mongol, mereka itu tidak ada data, tidak ada berita bahwa mereka pernah masuk Islam. Orang yang datang dari luar wilayah Islam itu orang-orang Turki yang hidup di luar wilayah Islam, tidak ada bukti bahwa mereka itu pernah masuk Islam. Dan Sulaiman Shah itu gitu ya, kakeknya dari Sultan Utsman, itu orang-orang yang berada di luar wilayah Islam, orang Turki yang berada di luar wilayah Islam, dan tidak ada catatan apapun itu yang mengatakan bahwa mereka pernah masuk Islam, gitu tuh. Itu yang pertama, ya. Kemudian dari kisah-kisah rakyat yang beredar, ada kisah seperti ini. Pada suatu hari Utsman datang ke rumahnya Syekh Edebali, ya, datang ke rumahnya Syekh Edebali. Kemudian Utsman melihat sebuah buku. Ditanya oleh Utsman ini ke Syekh Edebali, ini apaan katanya? Oh itu Al-Quran. Apaan Al-Quran? Itu firman dari Allah katanya, dari Tuhan. Boleh saya baca? Silakan baca. Maka sambil berdiri Utsman kemudian membaca Al-Quran itu. Ya, setelah membaca Al-Quran sambil berdiri tertidur setelah membaca itu. Kemudian beliau bermimpi, gitu tuh. Karena engkau telah membaca kitabku katanya dengan penuh penghormatan sambil berdiri gitu ya, berdirinya itu dalam rangka menghormati, maka nanti anak keturunanmu akan menjadi penguasa dunia, seperti itu. Nah dari kisah ini tampak jelas bahwa Utsman waktu itu belum kenal yang namanya Quran, gitu ya, artinya bukan Muslim gitu tuh, artinya bukan Muslim. Tetapi dalam versi yang lain ya, cerita tentang membaca Quran ini dinisbatkan, dikaitkan kepada bapaknya Utsman, yaitu Ertugrul, gitu. Dikaitkan kepada bapaknya Utsman, yaitu Ertugrul. Jadi ada dua riwayat tentang tentang cerita Quran ini. Ada yang menisbatkan kepada Ertugrul, ada yang menisbatkan kepada Utsman, gitu. Nah ini yang dipakai dalil oleh penulis buku itu ya, bahwa bisa jadi Utsman itu pas lahir orang tuanya bukan Muslim, sehingga yang ditonton Kang Aris gitu misalnya dirilis Ertugrul gitu ya jadi buyar lagi gitu tuh. Ya, emang yang namanya film ya film gitu ya, yang namanya film tuh film gitu. Tapi ketika kita bicara sejarah itu bisa jadi pusing lagi gitu ya. Tapi ada kemungkinan juga bahwa film itu benar gitu, karena ya tadi ada versi yang lainnya lagi gitu ya, ada versi yang lainnya lagi, seperti itu. Itu satu. Kemudian cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua itu tentang mimpi Utsman. Ini berarti nomor 4 nih. Sekalian nomor 4 ya. Sekalian nomor 4. Jadi pada suatu hari Utsman itu datang ke rumahnya Syekh Edebali. Kemudian Utsman ini meminta kepada Syekh Edebali untuk menikahkan beliau dengan putri Syekh Edebali,
namanya Malkhatun, ya, Malkhatun namanya. Tapi ditolak. Itu selama 2 tahun berturut-turut ngolo teh apa ya bahasa Indonesianya ya? Ngolo bahasa Indonesianya apa ya? Membujuk. Membujuk. Merayu ya. Ngolo. Nah, itu membujuk Syekh Ede Bali untuk menikahkan putrinya dengan beliau. Ternyata ditolak terus. Sampai suatu hari Utsman ini tertidur di rumahnya Syekh Ede Bali ini. Pas lagi tidur, beliau bermimpi. Beliau lagi berbaring dalam mimpinya itu, sementara Syekh Ede Bali sedang berdiri. Tiba-tiba dari dadanya Syekh Ede Bali muncul rembulan. Kemudian rembulan ini masuk ke dalam dadanya Utsman. Tiba-tiba gitu ya, dari bawah perutnya itu tumbuh sebuah pohon yang sangat besar. Yang dahan-dahan, ranting-ranting, dan daun-daunnya itu kemudian meliputi seluruh dunia. Terlihat ada sungai Efrat, Tigris, Nil, dan sungai Danube. Ada gunung Taurus, ada gunung ini, gunung itu. Gitu ya. Kemudian daun-daun dari pohon ini tiba-tiba mulai memanjang jadi pedang. Dan semuanya kemudian terbang ke arah Konstantinopel. Di situ ada cincin, diambil oleh Utsman, kemudian pas mau dimasukkan ke jarinya tiba-tiba terbangun. Begitu terbangun, dicari Syekh Ede Bali, diceritakan mimpinya. Nah, Syekh Ede Bali kemudian berpikir bahwa ini peringatan dari Allah agar saya menikahkan anak saya dengan Utsman, agar semua yang dimimpikan itu tercapai. Katanya seperti itu. Nah, tapi dalam riwayat lain, mimpi ini bukan milik Utsman, tapi milik bapaknya, Ertugrul. Gitu tuh, dibalik gitunya. Jadi kalau dibaca versi-versinya itu tibaralik gitu ta. Otak liut gitunya. Kalau nonton film enak gitu, semuanya itu lempeng gitu, ngajalur ceritanya tuh gitu ya. Dan ketika saya nanya ke dokter Tiar ya, bukan asli Tiar, Tiar Anwar ya, temen pas kuliah beliau itu. Sebetulnya tugas sejarawan itu apa, kata saya itu? Kata beliau tugas sejarawan itu ya membuat narasi sejarah katanya. Jadi sejarah itu seperti apa ceritanya, gitu ya. Dan itu biasanya oleh sutradara itu dilakukan dengan berhasil biasanya sutradara itu ya, membuat narasi yang lempeng gitu ya, nggak ada pertentangan, nggak ada friksi seperti itu, jadi enak gitu kita mengikutinya ya. Putus-putus kayak ini ya, kayak goyang putus-putus. Ya. Nah, jadi apakah Utsman ini lahir dari keluarga Muslim? Ya. Jawabannya kalau menurut penulis buku ini bukan. Sulaiman kakeknya Utsman itu bukan Muslim. Ertugrul itu mungkin Muslim, mungkin bukan, tapi besar kemungkinannya bukan. Utsman lah yang pertama kali masuk Islam di kalangan keluarganya. Itu kesimpulannya dari penulis buku ini. Ya, itu boleh setuju, boleh enggak, gitu ya. Boleh setuju, boleh enggak, gitu. Tapi ya penulis buku ini memberikan berbagai dalil seperti yang tadi dikemukakan, gitu ya. Dan ini yang kemudian menjadi alasan, kata penulis buku ini, kenapa Utsman itu begitu bersemangat menyebarkan agama Islam. Karena beliau ini pemilik baru, pemeluk baru agama Islam, sehingga beliau itu begitu bersemangat mengajarkan Islam kepada tetangga-tetangganya yang non-Muslim. Jadi desa-desa tetangga, kota-kota tetangga itu Kristen kebanyakan, karena berbatasan dengan Bizantium, wilayah Utsmani itu. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa Utsman itu begitu bersemangat menyebarkan Islam. Karena beliau itu adalah pemeluk baru agama Islam, katanya seperti itu. Ya. Nah, ini memang
beda gitu dengan kesimpulan semua penulis lain yang pernah saya baca gitu ya, sehingga buku ini bisa dibilang menarik gitu, bukan karena nyelenehnya gitu ya, tapi ada ide baru gitu ya, ada dalil-dalil baru, walaupun ya bisa disanggah dalilnya gitu ya. Seperti itu. Walaupun ini juga buku lama, ditulisnya itu tahun 1916 gitu tuh. Ini buku lama ya, buku lama. Baik, itu poin kedua. Poin ketiga, apakah Kesultanan Utsmani itu merupakan negara vasal dari Seljuk? Jadi bawahannya negara Seljuk. Pertanyaannya itu. Poin ketiga. Jadi dalam cerita-cerita yang sudah beredar luas, ketika Ertugrul itu dari negeri Syam masuk ke wilayah Turki sekarang, ya, masuk ke wilayah Turki sekarang, beliau tiba-tiba dihadapkan pada sebuah pertempuran. Ada pertempuran antara Kaisar Romawi atau tentara Romawi Bizantium dengan tentara Kesultanan Seljuk yang waktu itu dipimpin oleh sultannya langsung, yaitu Sultan Alauddin. Ya, ini Udin yang lain ini. Ya, Alauddin gitu ya. Kan Udin macam-macam ya. Ini Sultan Alauddin. Gitu. Nah, Sultan Alauddin dalam posisi terdesak. Ini sebetulnya kisah ini juga ada dua versi. Ada yang mengatakan berperang dengan Bizantium, ada yang mengatakan berperang lawan Tatar. Ya. Ada dua versi ini. Tapi ini sekali lagi ini cerita rakyat gitu ya. Bukan catatan sejarah. Sultan Alauddin sedang bertarung dengan pasukan kafir lah istilahnya seperti itu. Dan kalah terdesak gitu. Ertugrul hadir pada saat itu. Nah kemudian diskusi dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang serombongannya para pengungsi ini. Ya. Gimana? Kita bantu jangan? Ya bantulah katanya. Tapi kita bantu yang mana nih? Bantu yang menang, bantu yang kalah. Kalau bantu yang menang mah itu bukan ksatria, kita bantu yang kalah saja, katanya seperti itu. Nah akhirnya Ertugrul ini bergabung dengan Sultan Alauddin. Dengan masuknya Ertugrul, maka pasukan Bizantium itu pun dikalahkan. Nah berkat jasa dari Ertugrul ini, maka Sultan Alauddin kemudian menganugerahkan di Sobut yang menjadi cikal bakal wilayah Utsmani. Nah cerita yang berkembang di mana-mana ya seperti itu. Kita mau dengar ceramah siapapun ya seperti itu ceritanya. Kita baca karya siapapun ya begitu ceritanya. Tapi betulkah demikian gitu ya? Nah ini kemudian diulas gitu oleh sang penulis buku. Bahwa itu nggak mungkin katanya. Gak mungkin Ertugrul itu bersama dengan wilayahnya di Sugut atau Sogut merupakan bagian dari Kesultanan Seljuk. Kenapa? Karena Kesultanan Seljuk udah nggak ada. Gitu tuh. Masalahnya itu gitu tuh. Jadi mulai dari serangannya Genghis Khan tahun 1221 itu kemudian masuk tahun 1443 ketika pasukan Mongol itu menyerang Seljuk Rum yang beribu kota di kota Konya namanya ya. Konya, K-O-N-Y-A, Konya, tempat lahirnya sufi penyair besar itu Jalaluddin Rumi. Nah, itu dikuasai oleh orang-orang Mongol. Ini sebelum Baghdad runtuh ya. Baghdad 1258. Konya duluan. Diserang kota Konya itu oleh pasukan Mongol 1243 dan kalah. Sultan Alauddin Kaikubad waktu itu nama ininya ya, nama sultannya bukan Kaikusro. Nama sultannya itu. Kalah. Sehingga semenjak kekalahan 1243 itu, para sultan Seljuk itu cuma punya gelar sultan saja. Sementara kekuasaan di wilayah-wilayah Seljuk itu milik gubernur-gubernur Mongol. Jadi tidak mungkin ada sultan yang namanya Alauddin
memberikan wewenang kekuasaan kepada Ertugrul, karena memang sudah tidak ada penguasa Seljuk yang berkuasa, udah nggak ada gitu tuh sejak 1243 gitu ya, sehingga tidak mungkin cerita-cerita yang berkembang itu diyakini benar bahwa Utsmani itu wilayah awalnya merupakan vasal dari wilayah Turki Seljuk atau Seljuk Rum waktu itu gitu ya. Nah, itu kesimpulan dari penulis. Itu poin ketiga. Jadi ini dari 3 poin ini, 2 poin itu sudah dirombak total oleh sang penulis gitu ya. Apakah Utsman itu seorang pangeran muslim, lahir dari keluarga muslim? Itu dibantah. Yang kedua, apakah Utsmani itu vasalnya Seljuk? Itu pun dibantah. Dan memang bantahannya kalau saya lihat gitu ya, dari sejarah umum yang berkembang waktu itu memang masuk akal sih, gitu ya, pembahasannya ini. Memang seperti itu gitu tuh, sejarah umumnya itu. Jadi ketika diceritakan bahwa Sulaiman Shah itu punya wewenang besar ketika berada di wilayah Mahan gitu ya, punya 50.000 anggota keluarga yang mengikutinya. Ini memang kesan-kesannya itu nggak masuk akal gitu. Kemudian tadi ya Ertugrul mendapatkan tanah perdikan dari Sultan Alauddin. Itu memang nggak masuk itu lewat cerita umumnya. Kemudian operasi-operasi militer Ertugrul, operasi-operasi militer Utsman gitu ya, ke wilayah-wilayah Bizantium, itu pun tidak bisa diverifikasi. Kenapa? Karena orang-orang Turki lain selain Utsmani itu memang udah menyerang wilayah-wilayahnya Romawi, Bizantium, dan itu ada catatannya, seperti Emirat Mentese, Emirat Karaman misalnya gitu ya, menyerang wilayah Trakia di Eropa gitu ya, menyerang Pulau Kios, menyerang Pulau Lesbos misalnya gitu ya, itu ada catatannya. Sementara orang-orang Utsmani itu nggak ada catatannya gitu ya. Nah seperti itu. Itu poin ketiga. Sekarang kita masuk poin keempat. Mimpi Utsman. Mimpi Utsman. Tadi sudah kita sebutkan 2 dari sekian mimpi Utsman. Yang pertama mimpi melihat Quran, ya. Bukan mimpi melihat Quran, mimpi setelah melihat Al-Quran. Tapi ini kebanyakan dinisbatkan pada Ertugrul. Yang kedua mimpi menaklukkan Konstantinopel. Gitu. Nah, mimpi ini yang kemudian nanti ditepakeun naonnya bahasa ini, bukan ditepakeun, dikabarkan gitu kepada para penggantinya Utsman. Utsman menceritakannya pada Orhan, Orhan menceritakannya pada Murad, Murad menceritakannya pada Bayazid, Bayazid menceritakannya kemudian kepada Muhammad, Muhammad menceritakannya kepada Murad, Murad menceritakannya pada Muhammad Al-Fatih, seperti itu. Buat nenek moyangnya yaitu Utsman itu mimpi menaklukkan Konstantinopel. Nah di sini kita belajar gitu ya tentang peran mimpi. Tentang peran mimpi. Mimpi itu emang ada 2 ya. Ada mimpi di malam hari dengan mata terpejam, ada mimpi di siang hari dengan mata bolotot. Gitu tuh ya. Kalau mimpi di siang hari dengan mata bolotot namanya cita-cita gitu. Namanya cita-cita ya. Nah, tapi kalau mimpi di malam hari dengan mata terpejam, itu kemungkinannya ada 3. Pertama, mimpi itu bisa jadi berasal dari hawa nafsu. Kita punya keinginan yang tidak tercapai, ya, atau belum tercapai, maka masuk ke alam bawah sadar dan muncul dalam bentuk mimpi. Ya. Muncul dalam bentuk mimpi. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW 3 jenis mimpi ini. Yang pertama itu mimpi dari diri sendiri, ya. Cita-cita yang tidak tercapai, keinginan yang tidak tercapai, seperti itu. Ini mimpi jenis pertama. Mimpi jenis pertama, ya. Mimpi jenis kedua adalah mimpi yang berasal dari setan. Jadi hebat-hebatnya setan gitu ya. Begitu fokus ke pekerjaannya setan itu, sampai-sampai ketika manusia tidur pun
setan itu nggak berarti menggoda gitu. Hebat-hebatnya setan tuh gitu. Sampai-sampai pas orang yang digodanya tidur gitu ya, setan mah nggak berhenti menggoda gitu. Tidur pun digoda gitu. Hebatnya setan itu, ya. Begitu apa ya? Kalau pekerjaan tuh namanya apa ya? Begitu semangat gitu menjalankan tugas itu yang namanya setan. Ya, ulatnya kayaknya jantan kupu-kupu ulat mah. Gitu ya. Jadi penuh pengabdian ke pekerjaan kayak gitu ya, yang namanya setan itu. Sampai manusia yang digodanya tidur pun tetap digoda tidur itu. Itu setan tuh seperti itu. Ya, setan seperti itu. Kan diantara kita nggak ada tuh yang sambil tidur tuh sambil mengerjakan tugas, kan nggak ada itu ya. Itu tuh. Setan mah tetap ngerjain itu tuh, ngerjain tugasnya. Kita tidur tetap digodain. Ya. Nah, diantara mimpi yang berasal dari setan itu mimpi-mimpi yang gak jelas gitu ya, menakutkan seperti itu. Itu mimpi-mimpi dari setan. Seperti contohnya dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang setengah berlari sampai di depan Rasul dengan terengah-engah, kemudian mengatakan, Rasulullah, tadi malam saya mimpi ada orang yang memenggal kepala saya, kemudian kepala saya itu ngagulutuk gitu. Ngagulutuk apa ya bahasa Indonesianya? Ngagulutuk apa bahasa Indonesianya? Menggelinding gitu ya. Sampai kepala saya menggelinding gitu. Ini bagaimana Rasulullah? Rasul ketawa waktu itu ya. Kata Rasulullah SAW, kamu kalau setan mengganggu kamu dalam tidur, kamu jangan ngomong ke siapa-siapa katanya. Cukup kamu meludah ke sebelah kiri 3 kali. Gitu tuh. Itu ya. Jadi mimpi dari setan itu. Mun kita mah erup-erup gitu ya. Erup-erup gitu. Ini mimpi dari setan. Ya walaupun ada proses fisiknya ya. Proses fisiknya itu darah yang terhambat misalnya gitu tuh. Itu fisiknya. Tapi mimpinya sendiri itu produk dari setan. Ya, erup-erup gitu tuh. Saya pernah baca majalah Intisari tahun 80-an gitu ya. Saya bacanya tahun 90-an gitu. Di Masjid Al-Mukimin ada majalah Intisari. Ya, Intisari. Itu dibahas tentang erup-erup. Erup-erupnya bahasa Indonesianya apa ya? Erup-erup. Apa coba erup-erup? Ketindih ya, ketindih mah bahasa Jawa juga. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Udah susah nih, erup-erup lah. Ya, erup-erup. Nah, yang saya heran gitu ya, di majalah itu dibahas seperti ini. Belum ada bukti orang mati karena mimpi erup-erup. Gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu, lamun nya itunya orang yang mimpi itu meninggal karena erup-erup, kumarek nyarita nah itu tah. Itunya, lu saya mau teh karena erup-erup kan mau mungkin gitu tuh. Itunya. Nah, rada aneh. Ya? Gimana? Mati suri. Nggak mati beneran ya mah. Kan Mati suri. Belum pernah ada bukti bahwa orang itu bisa mati karena erup-erup gitu, karena apa, ketindih gitu tuh. Itunya. Ya kalaupun orang ada mati karena ketindih, karena erup-erup gitunya, kumarek nyaritana coba. Gitu ya. Itu sesuatu yang aneh itu yang pernah saya baca gitu ya. Itu tentang cerita-cerita seputar mau meninggal itu ya, ditulis dalam majalah itu. Seperti orang lihat ke kaca tapi yang terlihat tuh bagian belakangnya gitu. Itu tanda mau meninggal katanya. Ngenteng kan harusnya mah kelihatannya muka itunya, dia mau bagian belakangnya yang kelihatan tuh. Gitu. Nah, seperti itu mata ramai dibaca we. Nah, yang terakhir mah eta bab katindih eta, belum ada bukti yang mengatakan bahwa katindih itu bisa mengakibatkan kematian ya. Seperti itu. 2 ya. Yang ketiga, mimpi dari Allah. Mimpi dari Allah. Mimpi dari Allah itu terang, jelas gitu. Seperti mimpi Rasulullah SAW menjelang kenabian. Ya. Beliau bermimpi yang jelas. Seperti jelasnya
fajar menyingsing. Bukan menyingsing ya, menyingsing. Menyingsing beda deui eta. Seperti fajar menyingsing gitu ta. Jelas gitu tuh. Karena kan waktu itu perpindahan dari gelap ke terang gitu ya. Jelas mimpinya itu. Dan mimpi dari Allah ini bukan cuma milik orang beriman, orang kafir juga bisa. Seperti Fir'aun zaman Nabi Musa kan mimpi dari Allah, itu mimpi benar. Iya. Mimpinya raja zaman Nabi Yusuf, mimpinya 2 penghuni penjara zaman Nabi Yusuf. Itu kan orang-orang kafir unggul. Tapi itu mimpi dari Allah gitu. Mimpi dari Allah, ya. Nah, jadi mimpi Utsman ini jika benar gitu ya, itu mimpi dari Allah. Tidak semua mimpi itu harus kita berlakukan sebagai bunga tidur. Itu riba. Bunga tidur itu riba gitu. Ya. Itu bunga bank riba atau tidak? Itu memang diperdebatkan oleh para ulama ya. Kalau riba itu ulama semua sepakat haram. Semua ulama sepakat riba itu haram. Cuma apakah bunga bank itu riba atau bukan, itu para ulama beda pendapat. Ya. Para ulama beda pendapat. Ulama kita Indonesia mayoritas mengatakan itu riba haram. Tapi ulama Mesir mayoritas mengatakan itu bukan riba, halal. Gitu tuh. Ya. Seperti itu. Nah, mana nu bener walau alam, dah kita bukan ulama ya. Kata ulama yang satu mana bener ya nu haram gitu tuh. Kata ulama yang lain nu bener nu halal gitunya. Gitu ulama. Gitu tuh. Ada kita mah nggak bisa menentukan mutlak nu bener nu ya, nggak bisa. Kita mah paling ngikut aja, ngikut anu mana kita gitunya. Nah, di Indonesia mayoritas mengatakan haram. Gitu tuh. Ya mungkin kita ikut yang mayoritas gitu ya. Seperti itu. Baik, itu poin keempat. Poin kelima, Syekh Edebali. Nah, penulis buku Jejak Awal Khilafah Utsmani ini memberikan sebuah kehormatan buat Syekh Edebali, yang oleh penulis itu disebut sebagai misionaris besar Islam, katanya gitu. Ya, misionaris besar Islam. Karena si penulis ini meyakini Utsman bukan muslim awalnya. Bapaknya Ertugrul bukan muslim awalnya. Ya. Tetapi kemudian lewat dakwahnya Syekh Edebali yang melihat gitu ya bahwa Utsman ini punya kelebihan dari sisi karakter, dari sisi kepemimpinan dan lain-lain ya, apalagi Utsman ini adalah anaknya kepala suku, anaknya Ertugrul gitu ya, yang nantinya bakal jadi kepala suku juga. Ini melihat ada kelebihan gitu dari menurut Syekh Edebali. Maka kemudian kalau kata orang MLM di prospek gitu tah. Ya, di prospek Utsman bin Ertugrul ini. Dan ternyata berkat dakwah Syekh Edebali, Utsman masuk Islam gitu. Utsman masuk Islam. Dan kemudian diarahkan oleh Syekh Edebali gitu ya, Utsman ini untuk menjadi penyebar Islam di 3 benua. Di Afrika, Asia, dan Eropa. Dan ternyata sukses. Ini jasa besar dari Syekh Edebali. Jadi perlu gitu ya, setiap zaman itu ada orang-orang seperti Syekh Edebali ini. Kalau di zaman Muhammad Al-Fatih ada Syekh Aksamsuddin gitu kan ya. Di zamannya Sultan Al-Arslan ada Syekh Muhammad ya. Dan di berbagai zaman itu ada ulama-ulamanya. Ada ulama-ulamanya. Kalau di Indonesia ada yang dikenal dengan Wali Songo seperti itu. Ini ulama-ulama besar itu yang punya peran untuk mengarahkan sejarah ya. Dan pada zaman Utsman orangnya adalah Syekh Edebali ini. Di Indonesia siapa zaman sekarang? Allahu a'lam gitu ya. Siapa nih di Indonesia zaman sekarang gitu ya? Orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini. Gitu ya, yang bisa memilih tokoh-tokoh yang punya masa depan cerah gitu ya. Kemudian mengarahkannya untuk kepentingan Islam. Siapa kira-kira di Indonesia? Gitu ya. Allahu a'lam ya, saya nggak tahu. Gitu. Itu poin kelima. Poin keenam yang dibahas oleh Herbert Gibbons ini tentang nama Utsmani. Negara ini namanya adalah negara Utsmani.
bukan Turki Utsmani. Orang Utsmani itu nggak senang disebut Turki, karena Turki itu dikenal sebagai orang-orang barbar yang kejam. Ya. Dan orang Utsmani ini dibahas di sini, itu memang intinya orang Turki. Intinya orang Turki, orang Utsmani itu. Tetapi, ya, nanti bergabung banyak bangsa yang menjadikan Utsmani itu bukan lagi Turki gitu tuh. Utsmani itu mirip Amerika sekarang, kalau kata penulis ya. Utsmani itu mirip Amerika. Amerika itu apa? Amerika itu adalah kumpulan dari orang Afrika, ya, ras Inggris, ras Itali, ras Jerman, ras Bosnia, ya. Itu ngumpul di sana di Amerika. Itulah Amerika. Ya, itulah Amerika. Nah, Utsmani itu seperti itu. Utsmani itu terdiri dari beragam ras, suku, bangsa, bahasa, agama. Walaupun intinya Turki, ya, intinya Turki. Tapi di situ ada Ibrani, di situ ada Albania, ya, di situ ada Arab, di situ ada Persia, di situ ada Bulgaria, di situ ada Serbia, di situ ada Hongaria, di situ ada Yunani, ngumpul gitu. Bahkan unsur Turkinya itu sedikit. Karena wilayah Turki sebelah timur itu bukan wilayah Utsmani. Gitu. Utsmani itu di Turkinya cuma sedikit zaman itu gitu ya, zaman awal itu. Nah, yang jadi perhatian dari penulis, bangsa ini disebut bangsa Utsmani, para pengikut Utsman. Ini menunjukkan bahwa Utsman ini orang yang istimewa gitu. Sampai-sampai namanya dijadikan nama bangsa. Genghis Khan, sehebat-hebatnya Genghis Khan, namanya nggak dijadikan nama sebuah bangsa. Gitu. Timur Leng, sehebat-hebatnya Timur Leng, negaranya nggak disebut namanya nggak disebut nama bangsa. Gitu. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain, gitu ya. Tapi Utsman, namanya dijadikan nama sebuah bangsa. Ini menunjukkan bahwa Utsman ini orang besar. Walaupun kata penulis ya, kita tidak mengerti catatan apapun gitu tentang karakter Utsman itu seperti apa, tapi dari prestasinya kita bisa menilai siapa Utsman. Dengan namanya dijadikan nama sebuah bangsa, itu sudah jadi jawaban yang cukup bahwa Utsman ini orang yang istimewa, katanya seperti itu. Ya, orang istimewa. Ya, kata-kata seperti ini menyenangkannya kenapa ini ditulis bukan orang Muslim gitu yang nulisnya gitu ya. Dan ini ditulis pada periode ketika dinasti Utsman ini lagi runtuh. Tahun 1913 itu runtuh ya. Ini tahun 1916 ini ditulisnya itu. Bentar lagi itu betul-betul hancur itu Utsmani. Ini tulisnya 1916 buku ini. Gitu. Baik, itu poin 6. Sekarang kita masuk poin 7. Ini dikit lagi ya. Perang Bappeon. Gitu tuh. Atau Perang Pelekanon disebutnya. Tahun 1301. Nah, inilah untuk pertama kalinya nama Utsman itu tercatat dalam sejarah pada perang ini. Jadi waktu itu yang namanya Kaisar Bizantium sedang menandatangani sebuah kesepakatan. Tiba-tiba datang berita, itu ya, ada orang yang bawa berita bahwa pasukannya kalah gitu tuh oleh sebuah pasukan yang dipimpin oleh Utsman dan orang-orangnya yang disebut dengan Utsmani, katanya seperti itu. Dan kisah ini ditulis oleh penulis pada masa itu namanya George Pachymeres. Sampai sekarang bukunya masih ada itu. Nah, itulah untuk pertama kalinya ya orang-orang Utsmani itu dicatat dalam sejarah. Sehingga namanya Utsman bin Ertugrul ini jadi tokoh sejarah gitu tuh. Nah, cerita-cerita sebelum peristiwa ini itu disebutnya cerita legenda. Tapi sekali lagi cerita legenda bukan berarti tidak mengandung kebenaran gitu ya. Cuma untuk mengetahui benar enggaknya harus dikorek-korek dulu gitu. Seperti itu ya. Nah, ini untuk pertama kalinya dinasti Utsmani itu masuk ke panggung sejarah tahun 1301. Poin ke-8. Udah jam 9 lebih ya. Pengepungan Bursa tahun 1317 sampai 1326, 9 tahun. Bursa atau sekarang disebut dengan Bursa ya. Kalau Nabi itu di mana ya pas Nabi itu dilindungi sama awan, kemudian ada pendeta Bahira, itu teh di mana namanya tuh ya?
Ada yang ingat nggak? Kota apa namanya itu tuh? Toib. Bukan. Kan Toib. Nabi pas waktu kecil sama Abu Thalib pergi berdagang gitu ya. Tapi kemudian ada awan yang melindungi beliau. Kemudian rombongan berlindung di sebuah pohon karena panas terik mentari. Tapi kemudian ada pendeta Bahiro disebutnya itu melihat gitu ya. Lalu dibawalah ke biaranya. Kota naon katanya? Oh, di Jordan. Iya, di Jordan. Ada yang apa Bu Nani nu kantos kali itu? Syam bukan? Ya di Syam. Bukan, Bukhara mah tebih itu di Uzbekistan loh. Nah, eta lah bukan namanya kayak pelarian. Iya, eta. Iya. Nih, eta lah apa namanya. Ini mirip-mirip namanya sama bursa ini gitu tuh. Busro. Busro kah etanya. Nggak pakai mukodasnya. Busro, nah, kadang-kadang suka terbalik ya, busro, bursa itu tuh. Ini suka terbalik gitu. Ya pernah ada ibu-ibu ya di mana itu tuh ya. Bertanya bahwa beliau tuh pernah ke Turki umroh plus gitu ya. Kemudian pemandunya itu bilang bukan Amirul Hajj lah, naon pemanduna lah gitunya. Gaina bilang, nah inilah kota dulu tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Dikenali oleh pendeta Bahiro katanya. Di Turki ya tak, di bursa ini. Dibalik gitu. Bukan bursa itu mah. Gitu ya, tapi naon tadi itu sebutnya? Busro gitu ya. Eta mah di Yordan gitu ya. Kalau bursa mah di Turki gitu tuh. Nah, hal seperti ini harus ada teliti gitu ya. Kenapa? Karena nanti peserta umroh pas pulang ke rumah gitu nyari-nyari nah salah gitu ta. Gitu ya. Fatal gitu ya. Masalahnya kan tugas guide gitu dibayarnya mahal gitu nya. Males-males teuing nyari data gitu ta. Harus rada serius gitu nya nyari data tong asal gitu tuh. Nah, seperti itu. Nah, nanti bursa ini ditaklukkan di hari kematiannya Sultan Utsman. Ditaklukkan oleh putranya yaitu Orhan.